Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seril Teriana dan dua rekan saya. Andrio Mayaksono, Muhammad Yakman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan saling mempengaruhi melalui komunikasi dan tindakan. Jenis-jenis interaksi sosial: 1. Interaksi langsung, 2. Interaksi tidak langsung, 3. Interaksi formal, 4. Interaksi informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial: 1. Budaya, 2. Lingkungan sosial, 3. Kepribadian, dan 4. Pengalaman. Contoh interaksi sosial: 1. Diskusi di kelas. Siswa saling berbagi pendapat dan membangun pengetahuan bersama. 2. Perayaan keluarga. Anggota keluarga berkumpul untuk merayakan momen spesial dan memperkuat ikatan antara anggota. 3. Kegiatan komunikasi. Warga bekerja sama dengan proyek lingkungan dan membangun kesadaran kolektif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Perbedaan utama dalam interaksi sosial. 1. Berdasarkan skala. Interaksi sosial mikro terjadi antara individu atau kelompok kecil, misalnya percakapan antara teman atau keluarga. Interaksi sosial makro melibatkan kelompok besar atau masyarakat, seperti interaksi dalam konteks politik atau budaya. 2. Berdasarkan jenis. Interaksi verbal menggunakan bahasa lisan atau tulisan untuk berkomunikasi, seperti diskusi atau debat. Interaksi nonverbal menggunakan isyarat, ekspresi wajah atau bahasa tubuh, seperti senyuman atau anggukan. 3. Berdasarkan tujuan. Interaksi kooperatif dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, seperti kerjasama dalam kelompok. Interaksi kompetitif berfokus pada persaingan, seperti dalam olahraga atau bisnis. 4. Berdasarkan intensitas. Interaksi formal terjadi dalam konteks resmi dengan aturan yang jelas, seperti rapat atau seminar. Interaksi informal lebih santai dan tidak terstruktur, seperti pertemuan antara teman di kafe. 5. Berdasarkan frekuensi. Interaksi rutin terjadi secara teratur, seperti interaksi sehari-hari dan tempat kerja. Interaksi sporadis terjadi secara tidak teratur, seperti pertemuan langka dengan teman-teman lama. 6. Berdasarkan konteks. Interaksi sosial di lingkungan publik, misalnya interaksi di pasar atau tempat umum. Interaksi sosial di lingkungan privat, misalnya interaksi di rumah atau dalam kelompok tertutup. Berikut adalah beberapa contoh interaksi sosial dalam berbagai konteks. 1. Interaksi keluarga, diskusi antar kelompok keluarga, misalnya berbicara tentang rencana liburan atau wacana sehari-hari. Makan bersama. Kegiatan ini seringkali menjadi momen untuk berbagi cerita dan memperkuat hubungan. 2. Interaksi teman. Berkumpul di kafe. Teman-teman saling berbagi pengalaman dan menghabiskan waktu bersama. Olahraga bersama, seperti bermain sepak bola atau bersepeda, yang juga membentuk ikatan sosial. 3. Interaksi di tempat kerja, rapat tim, diskusi untuk membahas proyek atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mentoring, seorang karyawan yang lebih berpengalaman membimbing rekan kerja yang lebih baru. 4. Interaksi dalam komunitas. Kegiatan sukarela, seperti membersihkan lingkungan atau membantu di panti asuhan. Pertemuan warga, diskusi tentang isu-isu lokal atau kegiatan komunitas. 5. Interaksi di sekolah, kerja kelompok. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Interaksi antara guru dan siswa, misalnya saat guru memberikan umpan balik atau bimbingan. 6. Interaksi di media sosial, berbagi postingan. Pengguna saling berinteraksi melalui komentar atau like pada konten yang dibagikan grup diskusi online
Anggota berbagi informasi dan pendapat tentang topik tertentu. Interaksi dalam aktivitas publik, konser atau festival. Orang-orang berkumpul untuk menikmati musik dan berinteraksi dengan sesama pengunjung. Demonstrasi atau protes. Individu berkumpul untuk menyuarakan pendapat atau tuntunan bernama. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana interaksi sosial berlangsung dalam berbagai konteks dan situasi, membentuk hubungan antar individu dan kelompok. Beberapa contoh interaksi sosial itu yang menunjukkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, diskusi kelompok di dalam kelas. Contohnya, dalam sebuah kelas, siswa membahas topik tertentu. Mereka saling berbagai pandangan dan pengalaman serta pengetahuan. Proses ini memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang bersama-sama tentang topik tersebut, dan pengetahuan baru tercipta melalui interaksi sosial. Yang kedua, proyek kolaboratif. Contohnya, dalam proyek kelompok, siswa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas tertentu. Selama proses kerjasama, mereka saling memberikan ide ataupun umpan balik, membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang materi pelajaran. Hasil akhir proyek mencerminkan kolaborasi dan konstruksi pengetahuan bersama. Yang ketiga, pelatihan ataupun workshop. Contohnya, dalam sebuah workshop, peserta belajar keterampilan baru melalui interaksi sosial dengan instruktur dan peserta lainnya. Melalui diskusi, simulasi dan praktek secara langsung, peserta ataupun di mana peserta membangun pengetahuan baru bersama-sama, sehingga pemahaman mereka tentang keterampilan tersebut akan diperkuat ataupun meningkat. Yang keempat, kegiatan komunitas. Contohnya, kegiatan sukarela di mana komunitas itu membersihkan lingkungan, di mana warga saling berinteraksi dan berbagi ide tentang cara terbaik untuk menjaga kebersihan. Melalui diskusi dan kolaborasi, mereka akan membangun kesadaran dan pemahaman bersama akan adanya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kelima, media sosial dalam forum online. Contohnya, dalam forum diskusi online, pengguna berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang isu-isu tertentu. Interaksi ini memungkinkan mereka membentuk pemahaman kolektif dan pembahasan berbagi preventif yang kemudian dapat mengubah cara pandang mereka itu pemahaman kolektif dan pembahasan berbagi preventif yang kemudian dapat mengubah cara pandang mereka itu cara pandang mereka itu sendiri terhadap isu tersebut. Jadi kesimpulannya yakni contoh-contoh di mana contoh yang di atas itu menunjukkan bagaimana interaksi sosial dapat menjadi proses
konstruktif di mana individu akan membangun pengetahuan dan pemahaman bersama. Konstruktivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif, akan tetapi juga bisa dibangun melalui interaksi dan pengalaman sosial. Sekian pemaparan materi kami. Semoga kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.